Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya KH Wahid Hashim adalah tokoh yang ikut serta dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949, sedangkan ibunya Hije Solehah adalah putri Jombang, pendiri pondok pesantren Denayar. Wahid pernah terang-terangan menyatakan dirinya keturunan Tionghoa dari Tan Kim Han, yang menikah dengan Tan Alok, saudara Raden Patah, Tan Eng Hua, pendiri Kesultanan Demak. Tan Alok dan Tan Eng Hua ini merupakan anak dari Putri Campa yang merupakan putri Tiongkok, yaitu selir Raden Brawijaya V. Pada tahun 1944 Abdurrahman Wahid pindah dari kota asalnya Jombang menuju Jakarta. Karena pada saat itu ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang biasa disingkat Masyumi. Masyumi adalah sebuah organisasi dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan Belanda. Ia kembali ke Jakarta pada akhir perang tahun 1949 karena ayahnya diangkat menjadi Menteri Agama. Gus Dur belajar di Jakarta bersekolah di SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwar. Pada tahun 1952, ayahnya tidak lagi menjadi Menteri Agama, tetapi tetap tinggal di Jakarta. Pada tahun 1954, studinya dilanjutkan, pindah ke sekolah menengah ketika dia tidak naik kelas. Setelah lulus SMA pada tahun 1957, Gus Dur memulai pendidikan Islamnya di pesantren Tegal Rejo. Sambil melanjutkan studinya, ia juga mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai seorang guru, yang kemudian menjadi kepala sekolah sebuah madrasah. Pada tahun 1963, ia menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Universitas memberitahu Gus Dur untuk mengambil kelas remedial sebelum belajar bahasa Arab dan belajar Islam. Tahun 1964, Gus Dur sangat menikmati kehidupannya di Mesir. Wahid juga terlibat dengan Serikat Pelajar Indonesia dan menjadi redaktur majalah organisasi tersebut. Namun, Gus Dur kecewa dan menolak metode pembelajaran universitas karena ia mempelajari ilmu yang diberikan. Ini terjadi karena Wahid tidak setuju dengan metode pendidikan universitas dan pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggunya. Namun, pendidikan lanjutan Gus Dur terselamatkan oleh beasiswa dari Universitas Baghdad. Wahid juga melanjutkan keterlibatannya di Persatuan Pelajar Indonesia dan sebagai penulis majalah organisasi tersebut. Pada tahun 1970, ia menyelesaikan studinya di Universitas Baghdad. Setelah itu, Gus Dur ke Belanda untuk meneruskan pendidikan. Ia ingin belajar di Universitas Leiden, namun ia kecewa karena pendidikan di Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas tersebut. Akhirnya ia pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali lagi ke Indonesia pada tahun 1971. Di Jakarta, Gus Dur berharap akan kembali ke luar negeri untuk belajar di Universitas McGill di Kanada. LP3ES mendirikan majalah yang bernama Prima, dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Pada saat itu pesantren berusaha keras untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. Karena nilai-nilai pesantren semakin luntur akibat perubahan ini, Gus Dur pun prihatin dengan kondisi tersebut. Melihat kondisi tersebut, Gus Dur menghentikan studinya di luar negeri dan ingin mengembangkan pesantren. Ia pun mengerjakan pekerjaan lain lagi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es.